Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa kembali di acara Dibacain Berita. Beritanya dibacain oleh Bung Kameramen. Ada berita apa nih? Baik, Bung Alfian. Bung Alfian sekarang segeran nih, kayak habis potong rambut nih. Alhamdulillah. Terus di belakangnya makin rapi aja tuh. Ada buku Banjir Darah, buku Menangkal PKI, buku Bahaya Komunisme, sama cemilan. Baik, Bung Alfian. Kali ini beritanya dari, sebentar Bung Alfian, dari CNN Indonesia. Senin 28 Maret 2022. Judulnya, Madrasah Hilang dalam RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbud. Waduh, Bung Alfian. Ini kejadian berulang, Bung Alfian. Mungkinkah ini disengaja, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Upaya untuk menghilangkan Islam secara tekstual, secara kontekstual, secara simbolik, secara esensial, itu terjadi sejak lama. Di Indonesia, upaya-upaya itu terus dikerjakan oleh para orang-orang yang berafiliasi dengan penjajah Belanda pada masa lalu dan orang-orang yang memang memiliki faham atau ideologi ateisme PKI yang mungkin ini akan panjang sekali kalau kita urai. Betul. Sehubungan dengan dihilangkan atau adanya tanda-tanda tidak tertulisnya atau dihilangkannya teks tertulis secara leksikal madrasah di RUU Sisdiknas. Ini merupakan suatu bentuk pengulangan karena pada tahun 2003 bulan Juni dulu juga terjadi pergolakan yang hebat ketika pasal 13A yang menolak terhadap adanya murid diajarkan agama oleh guru yang seagama dengan mereka. Tapi fokus kita menurut hemat saya adalah penghilangan terminologi atau madrasah di sebuah ayat atau pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas dalam bentuk RUU untuk undang-undang yang akan datang. Iya, Bung Alfian. Masuk dalam beritanya, Bung Alfian, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Hisminu Arifin Junaidi, mengkritik keras draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas karena telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah. Wah, Bung Alfian, ini kan waktu itu frasa agama dihilangkan. Entah tuh dimasukkan lagi apa gimana, atau enggak gitu. Kemudian sekarang kata madrasah ini, kok saya jadi teringat kejadian di India hari ini, Bung Alfian. Bagaimana Hindu-Hindu kafir radikal itu mereka benci ada madrasah, Bung Alfian. Wah, ini apa ada peran orang kafir yang benci terhadap umat Islam atau ada penyusup PKI, Bung Alfian, di Kemendikbud? Kita tarik beberapa peristiwa bahwa memang ini merupakan sebuah ikhtiar yang tidak berhenti di kalangan kelompok yang dikenal dengan Spilis. Spilis itu sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Nah, di antara cucu, anak, keturunan atau derivasinya adalah bernama komunisme. Dalam akar sejarah kita adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Kita sama tahu di salah satu produk yaitu semacam kamus sejarah atau dictionary sejarah yang diterbitkan di negeri kita beberapa tahun ini juga menghilangkan keberadaan tokoh-tokoh Islam. Nah, kembali kepada persoalan madrasah, ini nanti akan teriat dan teruji karena ini RUU akan dibahas di DPR RI. Nah, kalau ada sinyalemen bahwa ada lebih dari 200 orang yang terpapar paham komunisme PKI di DPR RI, kita akan lihat berarti masih tersisa sekitar 300-an lebih yang bukan PKI.
Kalau jumlah mereka sekitar 500-600 berarti masih lebih banyak yang anti PKI. Kalau sampai dalam RUU ini kemudian dibahas dan penghilangannya terus terjadi, maka berarti ini buat seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia sebagai tanda kuat, sinyal kuat bahwa memang keberadaan orang-orang yang berpaham anti-Islam, yang berpaham komunisme PKI dan berpaham radikal dari agama lain atau ideologi lain yang anti-Islam, ini harus dibaca dalam bahasa perang. Pengertiannya adalah, ada apa nih? Ya itu mungkin salah satu daripada agenda daripada gerakan yang dikenal dengan gerakan-gerakan yang mungkin mereka ingin menafikan terminologi Islam menurut sumber asli ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang prinsip-prinsip pendidikan. Di antara khasanah pendidikan di negeri kita ada madrasah, ada pesantren, ada sekolah yang sifatnya sekolah umum, dan itu sudah dikenal sejak dulu dan dilihat sebagai sebuah kekayaan daripada potensi pengelolaan sumber daya manusia Indonesia melalui sekolah umum, melalui pesantren, melalui madrasah, atau di jenjang yang tinggi disebut dengan perguruan tinggi atau universitas. Begitu Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, kejadian ini kan bukan kejadian yang pertama Bung Alfian. Sudah terjadi lagi. Ini apa mungkin Bung Alfian? Karena Menteri Pendidikannya bukan orang yang capable dalam bidangnya, dan dia ditaruh yang biasanya ngurusin bisnis mungkin, ngurusin GoFood, ngurusin GoService, ngurusin GoAC, tiba-tiba ngurusin pendidikan. Apa ini Bung Alfian? Akibat orang yang bukan ahlinya mengurus bidang yang bukan ahlinya juga gitu Bung Alfian. Yang jelas itu bisa dinyatakan tepat dan betul. Tapi kalau kita lihat pola ya, dulu namanya UUPN. Pada RUU PN tahun 1989 itu juga satu catatan keras atau satu catatan tajam, yaitu di mana RUU itu 100% berdasarkan sistem pendidikan dan manajemen serta filosofi daripada ajaran Katolik. Dan itu sempat diperdebatkan dengan sangat keras pada tahun 1989 sehingga akhir seluruh anasir-anasir yang memaksakan kehendak dari kelompok tirani minoritas dari kelompok Katolik itu alhamdulillah kemudian menjadi sebuah rumusan yang dikompromikan dan sebagaimana hal yang sudah kita punya. Pada tahun 2003 pun demikian. Ketika ada pembahasan soal salah satu pasal, yaitu pasal 13A yang kalimatnya menyatakan bahwa seorang siswa berhak mendapatkan pelajaran agama dari guru yang seagama dengan siswa itu. Itu kan logis, tapi ditolak. Jadi ada dua partai pada tahun itu, tahun 2003 bulan Juni, akhirnya itu pasal tersebut tetap disahkan, tetapi ada dua partai yang keluar, WO atau walk out, yaitu PDI Perjuangan dan PDS, Partai Damai Sejahtera, salah satu partai Kristen yang pernah ada dalam percaturan politik di Indonesia. Kelihatannya pola yang ketiga berselang hampir kurang lebih 20 tahun ke sini, sejak 2003, persisnya 19 tahunan yang lalu, ini sebagai sebuah upaya yang terus menerus dan artinya harus dilawan. Karena waktu tahun 2003 itu saya ikut bersama dengan seluruh barisan yang aksi saat itu, tidak kurang 3 jutaan orang berdemonstrasi di sekitar DPR di hari H penetapan untuk yang terkait dengan pasal tersebut, dan secara keseluruhan adanya keinginan menghilangkan ruh nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, dan juga meminggirkan terminologi Islam atau khasanah Islam atau spirit Islam yang memang merupakan bagian daripada potensi pendidikan di negeri kita. Iya Bung Alfian. Waduh, kalau dari penjelasan Bung Alfian berarti sejak lama ya, mereka ngacak-ngacak terus. Nah Bung Alfian, ini di sesi di akhir bacaan berita kali ini Bung Alfian, apa nih pesan untuk umat Islam supaya tetap seperti inilah, maksudnya kita tetap jeli bahwa ada yang mau ganggu kita nih. Nah tapi kalau bisa Bung Alfian juga ada yang lebih jeli
dalam pembuatan rancangan itu mereka juga ada yang mengingatkan dari awal gitu. Artinya apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam bahwa profesional atau intelek dari umat Islam itu tidak abai, Bung Alfian, dengan hal-hal seperti ini, Bung Alfian? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama mungkin soal pendidikan. Soal pendidikan, janganlah pendidikan tersebut dilepaskan kepada kelembagaan formal. Karena ketika ada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, maka posisi itu akan menjadi sangat terlawan dengan kuat. Masih ada perlawanan yang sangat luas dan sangat signifikan. Dan ada satu pernyataan yang bisa kita renungkan, didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Yang kedua, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan wawasan berpolitik, perpolitikan. Artinya kita semua harus diajak untuk mempunyai kesadaran apabila ada sebuah keputusan yang berhubungan dengan hajat orang banyak, termasuk bidang politik, maka kemampuan pemahaman legal draft yang berhubungan dengan status atau statuta atau yang berhubungan dengan ketentuan hukum tetap yang diproduk itu harus jadi perhatian kita. Nah, yang ketiga, mau tidak mau kita harus membangun infrastruktur atau suprastruktur atau struktur gerakan politik praktis maupun strategis. Karena ini baru di bidang pendidikan. Karena kita tahu di bidang lain, termasuk bidang budaya, bidang pertahanan, dan bidang keuangan, banyak sekali bidang-bidang lain yang sesungguhnya kalau kita sorot dalam perspektif politik, banyak sekali yang mengarah kepada penghancuran dan pelumpuhan potensi Islam secara umat maupun secara ajaran. Mungkin ini yang bisa dijawab, dan kita akan jumpa di acara Dibacain Berita dengan judul, dengan tajuk, dengan laput yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.